Assalamualaikum, hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Ocha. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya sewaktu saya bekerja. Sewaktu saya bekerja dulu, ya kira-kira 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan ini pengalaman yang menurut saya adalah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, karena menurut saya agak sedikit creepy dan tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Ya, itu adalah pengalaman saya waktu saya sholat zuhur di suatu masjid di daerah Jakarta Barat. Ya, baik. Dimulai dari saya waktu itu saya sebetulnya lagi libur kerja dan saya habis hangout di mall dekat situ. Nah, karena seharusnya saya bisa sholat di mall tersebut sih, tapi ternyata sepertinya tidak bisa. Saya harus memang pulang di waktu siang itu. Nah, saya pulang naik bis, terus tiba-tiba di perjalanan saya naik bis ternyata saya mendengar suara azan. Ternyata pas saya lihat jam, wah ternyata sudah waktu zuhur nih. Turun aja deh di sini gitu. Saya ketok kaca, tok gitu. Akhirnya saya diturunkan di samping jalan. Masih terdengar suara azan. Terus saya mencari musola ataupun masjid terdekat di tempat saya turun tadi. Ternyata saya temukan masjid. Ya, pas saya lihat, wow, masjidnya besar, berwarna putih, bersih, wow, dan tempat parkirnya pun luas. Tapi pas saya lihat, wah kayaknya hanya beberapa mobil yang parkir dan beberapa motor yang parkir juga di situ. Lalu singkat cerita saya bergegas untuk mengambil wudhu. Tapi dikarenakan saya baru pertama kali ke masjid tersebut, maka saya harus cari-cari nih, di mana ya tempat wudhu wanita ya? Aduh, di mana ya? Sudahlah, cari-cari aja. Ya, akhirnya saya temukan tempat wudhu wanita itu pas dekat tangga di sebelah kiri. Gitu. Pas naik, ada di dekat tangga sebelah kiri. Nah, setelah saya wudhu, saya bergegas untuk sholat. Tapi ternyata sewaktu saya sampai di tempat sholat, ternyata dari saya lihat, wah sudah berjamaah, sudah mulai nih. Wah, saya ketinggalan. Ya sudahlah, gak apa-apa, saya sholat sendiri aja. Tapi permasalahannya adalah karena saya bergegas tadi mau sholat, saya lupa mau taruh sendal. Aduh, kenapa lupa sih? Aduh, padahal udah wudhu lagi. Kan gak enak masa taruh sendal di atas karpet sholat, sajadah sholat ini, karpet sajadah sholat. Oh ya sudah, akhirnya saya menyempilkan sendal saya itu dekat jendela. Untung aja muat dengan sendal saya. Ya sudahlah, akhirnya saya bergegas untuk sholat. Singkat waktu selesai saya sholat, saya sejenak untuk santai sebentar, karena suasana di luar sangat panas. Jadi ya santai dulu bentar, baru pulang ke rumah. Tapi kok tiba-tiba ada kayak ada suara kayak
suara orang gitu di belakang. Orang mungkin pikiran saya ya, mungkin itu lagi pakai mukena atau lagi sholat atau apa gitu. Tapi saya belum sempat untuk menengok ke belakang. Gitu. Kok seperti ada orang di belakang. Perasaan tadi waktu saya sholat, perasaan tidak ada suara-suara di belakang saya. Siapa ya? Terus saya nengoklah karena saya penasaran. Saya ke belakang. Pas saya nengok, ternyata ada wanita memakai mukena putih bersih, mukena putih bersih, putih bersih, sangat bersih sekali. Putihnya tuh beda, ya, sangat bersih. Terus saya balik badan lagi. Dia kayaknya udah selesai sholat. Ya sudahlah. Tapi anehnya tidak ada sewaktu saya dari mulai saya sholat sampai selesai sholat itu tidak ada namanya suara orang di belakang saya. Tapi pas saya nengok di belakang saya, ternyata wanita itu di mana saya sudah selesai, wanita itu juga sudah selesai sholatnya. Aneh kan? Padahal tidak ada suara apapun di belakang saya. Saya merasa tidak ada namanya gerasak gerusuk lah apalah. Jadi pas saya selesai sholat, wanita di belakang saya pun itu sudah selesai sholat. Aneh kan? Aneh. Terus sudahlah, udah gitu. Ya udah, terus akhirnya saya bergegas memperbaiki baju saya semuanya, terus jilbab saya semuanya. Terus saya siap-siap untuk pulang gitu kan, karena saya sudah selesai sholat zuhur. Nah setelah itu, sebelum saya turun dari tangga, saya melihat sekeliling saya coba berpikir, kemana itu wanita tadi ya? Kok cepat banget perginya ya? Padahal saya bebenah beres-beres saya ini mungkin kurang dari 5 menit saya udah selesai. Kok cepet banget ya larinya ya? Maksud saya bukan lari sih, jalannya. Kok cepet banget ya jalannya? Kok cepet banget ya? Kemana tuh wanita ya? Sudah. Saya celangak sambil lihat wanita itu kemana ya. Terus tiba-tiba sampai juga saya di pas turun tangga pun saya celinguk lagi, kemana tuh wanita? Kayaknya nggak ada gitu loh, langsung kayak menghilang begitu saja. Ya, menghilang begitu saja. Terus ya sudahlah. Ya sudah. Pulang aja ya udah, akhirnya saya pulang naik bis yang sama pas saya tadi turun. Akhirnya saya pulang ke rumah. Tapi dalam perjalanan pulang ke rumah pun saya masih teringat dengan wanita di belakang saya itu. Bayangkan, dia pakai mukena putih bersih sebersih-bersihnya tuh mukena, dan wajahnya itu putih bersih. Ya, siapa ya? Ya, oke. Ya, itu tadi pengalaman saya yang pertama. Nah, pengalaman saya yang kedua, sewaktu pengalaman saya selanjutnya yaitu yang kedua ini, waktu saya di Purworejo. Waktu di Purworejo, daerah Jawa. Waktu itu saya lupa, waktu itu saya pergi ke pantai bersama suami saya, dan singkat cerita, waktu itu pas sholat maghrib tiba. Nah, waktu itu suami saya bilang, Cak,
kita sholat di mana nih? Mau pulang ke rumah juga udah jauh ya. Nanti malah masuk isya lagi. Oh iya ya. Ya udah deh, kita cari yuk. Nah, pada waktu itu saya dalam kondisi hamil. Kayaknya waktu kondisi enggak deh, bukan. Kayaknya enggak kondisi hamil deh. Saya lupa inget. Kayaknya enggak. Maaf ya. Maaf. Kayaknya saya lupa. Kayaknya enggak. Saya baru nikah kok. Saya baru nikah, kira-kira baru berapa bulan. Saya baru berapa bulan menikah, kira-kira baru 4 bulanan lah. 4 bulan 5 bulan lah saya baru menikah. Ya saya belum hamil. I'm sorry. Jadi waktu itu saya dan suami saya lagi cari tempat untuk sholat maghrib, dan akhirnya ditemukanlah sebuah musola kecil nggak jauh dari pantai. Terus karena kita juga baru pertama kali datang ke situ, ya kita mengeksplor aja sendiri gitu ya, di mana tempat wudhu, di mana tempat sholat untuk saya, untuk tempat sholat wanita. Tapi saya lupa bawa mukena. Bagaimana nih? Ini di mana sholat? Di mana? Karena saya baru pertama kali ke musola itu, dan saya lihat kanan kiri, tidak ada mukena nih. Bagaimana saya sholat? Saya coba berdiri saja bersender di dinding. Masa aku harus pinjam sama mereka sih? Nggak enak kan? Bagaimana ya? Terus tiba-tiba saya ditepuk bahu saya. Mbak. Oh iya, ada apa Bu? Nih ada mukena. Oh iya, terima kasih. Sholat aja Mbak. Oh iya, terima kasih. Terus warna putih. Mbak itu mana ya? Kok langsung hilang? Udah pakai aja. Yang penting aku harus bergegas sholat nih. Jangan sampai suamiku lama menunggu. Udah. Nah, singkat waktu selesai sholat, akhirnya saya melipat lagi itu mukena. Tapi mau taruh mana nih mukena? Karena ini mukena nggak tahu punya siapa kan? Masa aku harus tanya sebelahku? Nggak mungkin lah. Akhirnya ya udahlah, aku taruh aja di atas saja karpet sajadah itu. Pas saya taruh, sudah saya nggak pikirkan lagi itu. Terus sudah, sebetulnya sih dalam mau perjalanan pulang ke rumah mau cerita sama suami, tapi takutnya nanti kalau saya cerita suami nggak ngerti lagi dan bingung lagi. Sudahlah, anggap aja itu pengalaman saya. Tapi anehnya itu tadi, wanita tadi saya temuin itu dia tidak ada, tiba-tiba melesat gitu. Tiba-tiba pas dia sudah kasih saya mukena tadi, tiba-tiba langsung jalannya cepet banget gitu. Kan orang jalannya biasa aja kan, biasa aja. Ini enggak, jalannya kayak jalannya tuh kayak lari cepat gitu, gitu. Wah, cepet banget ya lari, cepet banget ya jalan gitu, jalan cepet gitu. Terus sudah, ya itu adalah pengalaman saya kedua. Lalu pengalaman saya selanjutnya adalah pengalaman saya yang ketiga. Waktu itu saya berada di sebuah mall. Nah, pas di sebuah mall ini ternyata saya pergi tidak sendiri. Saya pergi bertiga. Adik saya sama satu anak saya yang bernama Hamidah, yang satu adik saya bernama Michi. Bernama Michi adik saya itu.
Nah, terus waktu itu tiba waktu sholat asar. Nah, akhirnya karena sudah tiba waktu sholat asar, saya sama adik saya bilang, "Dek, kita cari musola yuk. Kayaknya sudah waktunya kita sholat nih." "Oh iya kak, tapi di mana ya? Lantai berapa nih kita sholat?" gitu, celingok gitu kan. Lantai 2 aja deh gitu. Seperti biasa, dia di pojok itu loh. "Oh iya, lantai 2 ya. Udah yuk. Singkat waktu sampai sana. Nah, udah kita wudhu, anakku juga ikut gitu. Terus pas sudah mau sampai masuk ruang sholat, aku bilang sama adek, "Dek, ya kakak lupa dek." "Lupa apa kak?" "Kakak lupa, kakak nggak bawa mukena, bagaimana dong?" "Ya pinjam aja kali, itu banyak." "Ya sih, tapi yang mana ya? Takutnya pada longgar." "Aduh, gimana sih lo? Tinggal lu pakai, gak susah kan? Lu coba aja satu-satu. Udah, aku mau sholat." Iya. Aduh gimana ya? Rame lagi. Aduh, kayaknya nggak enak masa aku coba satu-satu yang ngepas sama kena. Terus tiba-tiba saya melewati orang yang lagi duduk, yang lagi merapikan mukena. Aduh, saya berdiri aja senderan di dinding. Aduh, gimana masa aku coba satu-satu sih? Terus tiba-tiba wanita yang duduk tadi, wanita yang duduk tadi tiba-tiba tepuk saya. Mbak, iya mbak, ada apa?" Saya bilang, "Mbak mau sholat?" "Iya." "Oh, ini ada mau kena." Gimana ya?" "Udah pakai aja mukenanya." Iya. Ternyata mukena yang dikasih berwarna putih. Wah, putih lagi. Berwarna putih. Tapi tidak putih polos, ada coraknya bunga kalau nggak salah. Ya, tapi kebanyakan corak bunganya cuma sedikit, ya kayak bordiran gitu aja. Terus bordiran bunga lah. Terus akhirnya ya sudahlah, saya sholat lah gitu. Saya di saf belakang saya sholat. Terus selesai itu saya rapikan lagi mukena itu. Dan mukena itu ternyata langsung pas. Kan awalnya saya pikir saya coba dong yang pas dengan mukena jadi tidak longgar. Tapi wanita itu memberikan saya mukena langsung pas saya pakai. Jadi tidak longgar juga, pas banget saya pakai gitu. Dan itu saya sempat ceritakan sama adik saya, "Tadi kakak nggak sempat cari-cari mukena dek." Jadi ya akhirnya tiba-tiba ada seorang wanita yang kasih kakak mukena. "Oh baguslah kak, akhirnya lu bisa sholat deh." "Iya, tapi kakak di saf belakang." "Ya udah nggak apa-apa, yuk kita explore lagi, shopping lah biasa." Ya udah yuk. Ya udah itu. Nah terus cerita terakhir saya, dan terakhir pengalaman saya, yaitu saya berada di gedung perkantoran. Waktu itu karena saya lagi istirahat training, karena itu pas training kan saya lagi istirahat, waktu zuhur pun tiba. Nah, karena saya baru juga pertama kali ke gedung perkantoran itu, saya nggak tahu di mana itu tempat musolanya. Akhirnya
karena baru juga training di gedung itu, ya udah hanya saya tanya security, Pak, musola di mana ya Pak? Oh di sana Mbak, di lantai itu. Oh iya. Oh ya, pas sampai ternyata musolanya paling atas. Di atas, wah pas saya keluar, wow, luas banget ini ruangan, bukan ruangan musola ya, tapi ada satu ruangan terbuka begitu luas banget gitu. Jadi kita tuh bisa santai duduk di situ gitu. Wah, tempat apa ini ya? Udah, ya udah. Terus akhirnya saya langsung bergegas untuk ambil wudhu dan untuk kemudian sholat. Nah, pas saya sudah mau sholat, wah kok sepi banget ya, nggak ada siapa-siapa ya. Cuma ada jamaah laki-laki doang. Saya sendirian lagi nih sholat. Sendirian, betul-betul sendirian saya sholat. Sudah berani aja lah, nggak apa-apa lah. Nah, saya sholat saf paling depan. Terus akhirnya ternyata saya tidak terlambat untuk ikut berjamaah dengan mereka, dengan jamaah laki-laki itu. Akhirnya pas saya mau udah mau mulai, akhirnya takbir, Allahu Akbar. Nah, pas saya takbir, tiba-tiba saya ditepuk bahu kanan saya gitu. Pas ditepuk, kaget saya kan, ternyata ada wanita di samping kanan saya. Kaget saya pikir siapa, ternyata dia tepuk saya. Oh, dia ikut jamaah juga ternyata. Tapi kan aneh gitu loh, seharusnya kan nggak usah ditepuk kan, ikut aja jamaah langsung gitu kan, ikut aja gerakannya udah, maksudnya gerakan sholatnya gitu, atau baca doanya udah sampai mana, diikut aja gitu, gak usah ditepuk kan. Tapi dia tepuk saya. Yang saya tahu sih kalau ditepuk itu dia menandakan kalau dia ikut jamaah juga gitu. Tapi kan yang saya tahu kalau mau ikut jamaah ikut aja gitu, gak usah ditepuk. Ini ditepuk bahu kanan saya, kan saya kaget, saya pikir ada apa, ternyata dia ikut jamaah juga sebelah saya. Tapi pas saya lihat baik-baik, masa saya sudah sih, kan saya lagi sholat. Saya kan dalam hati kecil saya, wah saya kan lagi sholat, kenapa saya lihat ke samping kanan saya yang tepuk saya itu tadi. Ya udah. Nah pas gitu, pas sudah singkat waktu, udah selesai tuh sholat. Pas sudah selesai sholat, pas saya nengok ke kanan, mana tuh cewek sebelah gue? Nah kok gak ada? Padahal dia ada di samping saya dan tidak ada suara gerasak-gerusuk juga, tidak ada suara satupun. Lah, kemana tadi itu cewek? Saya pikir dia mau mukenanya gitu, lipat-lipat mukenanya, beres-beres gitu kan. Ini enggak. Kok gak ada ya? Kemana itu tadi wanita sebelah saya yang tadi tepuk saya? Nah, sampai saya selesai sholat itu pun, yang sholat cuma saya doang sendiri. Sama itu tadi wanita sih, tapi kan wanita tuh langsung tiba-tiba pergi. Cepet banget tuh wanita pergi ya. Siapa tadi ya? Sudahlah, akhirnya saya bergegas untuk melipat mukena dan siap-siap lagi untuk makan siang. Selesai sholat makan siang, baru saya lanjut training kembali di gedung perkantoran itu. Tapi pas saya keluar dari musola itu,
Saya tuh cari wanita tuh mana ya, kok cepet banget ya perginya ya, kemana dia ya, aduh kemana ya. Ya sudahlah, daripada nanti dikira saya kayak orang bego, serangan selingkuh gak jelas, apalagi di situ banyak sekali jamaah laki-laki, jamaah banyak kan makmumnya laki-laki. Aduh, ya udah bodoh cepet-cepet ke kantin mau makan, lapar. Tapi itu tadi saya masih dalam perjalanan saya menuju kantin kantor itu masih tanda tanya gitu, siapa tadi wanita ya, siapa ya, siapa ya. Sudahlah, lupakan aja lah gitu. Nanti kalau diingat-ingat nanti nggak enak lagi makannya, mau nikmati makan siang nggak enak lagi. Ya sudahlah, ya begitulah cerita pengalaman saya dari beberapa cerita tadi. Ya mungkin cerita saya ini ya tidak pernah saya lupakan, sampai sekarang pun saya tidak pernah saya lupakan, karena bagi saya itu adalah suatu keganjilan yang secara tiba-tiba ada apa, kenapa dan mengapa kok bisa gitu loh. Dan tadi kan ada juga beberapa di cerita-cerita bahwa kenapa setiap saya mau sholat saya ketemu dengan namanya mukena putih. Terus di mana saya sholat saya tuh ditegur ya, itu tadi aneh gitu, ditegur ya masa ganjil lah gitu ya. Tapi ya itu adalah pengalaman saya. Mungkin kalian juga punya pengalaman yang serupa sama seperti saya atau mirip seperti saya ya. Silakan kalian bisa cerita di ruang komentar saya di bawah. Ya, sekian dulu cerita dari saya. Semoga cerita saya ini ya bisa menghibur kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Dan sampai ketemu lagi di cerita saya selanjutnya. To be a good, to be a health, to be something, be a good person. Yeah. See you. Wassalam.